Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Umia. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai pengolahan data. Lebih tepatnya adalah menguji korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, langsung saja kita memasuki tutorial cara uji korelasinya ya teman-teman. Pertama-tama di sini kita akan masuk ke Excel terlebih dahulu untuk menginput data. Baiklah, jadi kita kan akan mencari uji korelasi person nih. Jadi uji korelasi itu bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien. Kemudian jenis hubungan antar variabel X dan Y itu biasanya bersifat positif dan negatif. Di sini saya sudah menyiapkan data yang akan kita olah di SPSS nanti. Di sini adalah variabel media sosial, kemudian di sini adalah variabel pengembangan pariwisata. Yang nantinya variabel media sosial ini akan kita jadikan sebagai variabel X dan variabel pengembangan pariwisata akan kita jadikan variabel Y. Di sini kita hanya menggunakan skor saja. Di setiap data ini jumlah respondennya adalah 28 ya teman-teman. Baik, di sini awal-awalnya kita blok bagian skor di variabel media sosial, kemudian kita copy dan kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi SPSS, kemudian di bagian sini kita paste data yang sudah kita copy dari Excel tadi, yaitu skor dari media sosial. Nah, ini adalah data skor dari variabel media sosial. Kemudian kita kembali lagi ke Excel untuk mengcopy variabel pengembangan pariwisata di bagian skornya saja. Nah, jadi ini adalah variabel pariwisatanya tadi. Di bagian skor kita blok lagi. Lakukan hal yang sama dengan variabel media sosial tadi ya teman-teman. Kita blok di bagian skor seperti di media sosial tadi. Kita blok sampai bawah. Kemudian kita copy dan kita pindahkan ke aplikasi SPSS seperti yang tadi. Oke, jadi di bagian sini kita paste skor dari variabel pengembangan pariwisata tadi. Kita paste. Nah, jadi ini data dari variabel media sosial dan data dari variabel pengembangan pariwisata. Kemudian kita beralih ke variabel view di bagian name. Kita ganti X. Kemudian di bagian bawahnya kita ganti Y. Nah, di label ini kita tulis media sosial ya teman-teman. Media sosial. Kemudian yang bawahnya adalah pengembangan pariwisata. Nah, di bagian desimal ini jangan lupa kita buat jadi 0. Kita buat jadi 0. Nah, setelah selesai, kita kembali ke data view. Jadi ini berubah ya teman-teman jadi X dan Y. X ini mencerminkan variabel media sosial dan Y ini mencerminkan variabel pengembangan pariwisata. Kemudian kita masuk ke analyze. Untuk menguji korelasi tadi, kita klik correlate dan kita pilih bivariate. Nah, di sini ada dua variabel kan, media sosial dan pengembangan pariwisata X dan Y tadi. Kemudian kita Ctrl A, kita pindahkan ke samping. Nah, di sini dipastikan correlation ini di checklist person, ini di checklist juga, di checklist semua. Nah, setelah semua terchecklist, maka tinggal kita klik OK. Nah, jadi ini adalah tabel korelasi antara media sosial dan pengembangan pariwisata. Baiklah, di sini saya mengcopy korelasi tabel ini, kita copy. Oke, kita copy, terus kita pindahkan ke Word. Jadi ini adalah tabel yang sudah kita copy tadi. Di sini saya sudah menyertakan penjelasan yang akan kita jelaskan mengenai tabel korelasi ini. Di sini media sosial person korelasinya adalah 0,457, kemudian signifikansinya 0,014, N ini adalah jumlah responden ya teman-teman, 28.
Kemudian di pengembangan pariwisata, persen korelasinya adalah 0,457 sama dengan media sosial, kemudian signifikansi 0,014 dan N-nya sama juga itu 28. Baiklah di sini uji korelasi person. Uji korelasi person tadi kan sudah saya jelaskan kan tujuannya untuk mengetahui tingkat keterkaitan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien. Kemudian di sini juga kan dijelaskan bahwa variabel X dan Y itu bisa dikatakan positif dan negatif. Nah, di korelasi media sosial person korelasi di sini nilai person korelasinya adalah positif, yaitu 0,457, tidak ada tanda min, tetapi ini adalah positif. Kemudian kita kembali ke dasar pengambilan keputusan. Jadi di sini jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan berkorelasi. Kemudian jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak dikatakan berkorelasi. Baiklah, di sini kita akan mengecek signifikansi dari media sosial dan pengembangan pariwisata, di mana signifikansi di sini adalah 0,014, pengembangan pariwisata juga 0,014. Jadi 0,014 ini dikatakan kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa signifikansi dari media sosial dan pengembangan pariwisata adalah berkorelasi. Kemudian kita ke pedoman derajat hubungan, di mana nilai person korelasi 0,00 sampai dengan 0,20 dikatakan tidak berkorelasi. Kemudian nilai person korelasi 0,21 sampai dengan 0,40 dikatakan korelasinya lemah. Kemudian nilai korelasi person 0,41 sampai dengan 0,60 dikatakan korelasi sedang. Kemudian nilai korelasi person 0,61 sampai dengan 0,80 dikatakan korelasi kuat. Person korelasi 0,81 sampai dengan 1,00 dikatakan korelasi sempurna. Baik, di sini kita akan melihat person korelasi antara media sosial dan pengembangan pariwisata tadi, bahwasanya di sini 0,457. Nah, 0,457 ini masuk ke nilai person korelasi 0,41 sampai dengan 0,60 yang dimana dikatakan korelasi sedang. Jadi, person korelasi antara media sosial dan pengembangan pariwisata adalah korelasi sedang. Kemudian di sini adalah untuk membandingkan korelasi dengan R-tabel. Nah, di sini pada hasilnya akan berhubungan atau tidak berhubungan, teman-teman. Jadi, person korelasi lebih dari R-tabel, maka dikatakan berhubungan. Jika person korelasi kurang dari R-tabel, maka dikatakan tidak berhubungan. Di sini saya sudah menyediakan R-tabelnya, yaitu distribusi nilai R-tabel signifikansi 5% dan 1%. Kita menggunakan the level of signifikan yang bagian 5%, yaitu jumlah responden kita tadi adalah 28. Jadi 28 itu adalah 0,374. Nah, 0,374 ini lebih besar atau lebih kecil nih di person korelasi kita tadi. Nah, person korelasi kita tadi adalah 0,457. Berarti 0,374 kurang dari 0,457. Dapat dikatakan bahwa person korelasi lebih dari R-tabel, atau dapat dikatakan bahwa berhubungan antara person korelasi media sosial dan pengembangan pariwisata. Baiklah, mungkin sekian video tutorial mengenai uji korelasi variabel X dan Y dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.